Terdengar saja. Alhamdulillah. Ayah dan Bunda, kami himbau kepada semuanya agar dapat mengaktifkan kameranya sebagai tanda siap mengikuti kajian pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil ahad, Allahus samad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, amma ba'd. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat serta maghfirahnya kita semua dapat bermuajahah di Zoom meeting pada pagi hari ini, dan tentunya semua ini kita semua masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan pada pagi hari ini. Semoga duduknya kita di depan Zoom meeting menjadikan amaliyah yang insya Allah terima sebagai amal yang soleh. Salawat beserta salam semoga terlimpah curahkan kepada Habibana wa Nabiyana Karim Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya ayah dan bunda semuanya, Umi, Abi, Mama, Bapak, dan sebagainya. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Semuanya semangat untuk menimba ilmu pada pagi hari ini, karena pagi hari ini merupakan kajian perdana bagi kita semua di bulan suci Ramadan, dengan kajian yang sangat menarik. Pada hari ini kita mengambil materi daripada kitab Tarbiyatul Aulad fil Islam yang mana karangan Syekh Abdullah Nasih Uluan, yang akan disampaikan oleh Habus An-Sudani, yakni Ustazah Mayasri Maryani SPMPD, yang mana beliau merupakan seorang ibu rumah tangga yang sangat luar biasa. Beliau menjadi sosok tauladan bagi kami, motivasi bagi kami. Beliau tidak hanya menjadi seorang ibu, seorang istri, tetapi juga menjadi figur untuk umat Islam, khususnya di kaum ibu. Ya. Beliau ini aktif di bidang dakwah, ya. Pendidikan beliau di IPB S1-nya, kemudian di At-Tahiriyah S2-nya, kemudian sekarang masih berlanjut untuk menimba ilmu pendidikan di PT IKI Jakarta untuk meraih gelar dokter. Kita doakan semoga beliau segera dapat meraih gelar tersebut sehingga mendapatkan ilmu dan juga dapat kita rasakan ilmunya untuk kita semuanya. Pagi hari ini tema yang sangat menarik, mengambil dari pasal pertama dari kitab Tarbiyatul Aulad fil Islam, yakni perkawinan teladan dalam kaitannya dengan pendidikan. Baik, ayah bunda, sudah siap semuanya untuk menyimak kajian materi-materi yang insya Allah sangat bermanfaat untuk kita semuanya, tentunya dapat langsung kita amalkan karena ini berkaitan dengan pernikahan, keluarga, dan juga pendidikan anak-anak kita dalam perspektif Islam. Langsung saja kami persilahkan kepada Ustazah Maya, atau sering kita sebut dengan Ambu Maya. Ya, baik. Terima kasih kepada Amah Syarofah yang sudah membuka acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada Bapak Ibu Wali Santri Ma'had Bustanul Quran Asuryaniyah. Masya Allah, tabarakallah, pagi yang diberkahi oleh Allah ini, kita semua diberikan kesempatan untuk bisa bermuajahah dalam majelis Zoom yang mudah-mudahan tanpa di dalamnya tanpa mengurangi rasa kedekatan kita walaupun kita berada di rumah masing-masing. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah. Allah kasih kita nikmat yang luar biasa. Allah kasih kita kecukupan, Allah kasih kita kebahagiaan, Allah kasih kita kesehatan, sehingga kita bisa beraktivitas dan menjalankan saum di hari yang ke-11 ini. Salawat teriring salam kita kirimkan kepada baginda Nabi kita, junjungan kita, uswah kita, Nabi Muhammad SAW, pada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, dan kepada pengikutnya dimanapun berada, dan semoga Allah kumpulkan kita hari ini dalam majlis ini, kelak Allah kumpulkan kita di yaumil akhir dalam keadaan yang terbaik dan layak untuk mendapatkan surganya Allah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian, Abi dan Umi, izinkan saya untuk menyampaikan materi ini. Tidak lain, ini bagian dari upaya kami untuk membentuk sinergi ya. Bagaimana kita supaya satu pikir, satu aktivitas gitu untuk mendidik anak-anak kita. Dan di pondok anak-anak belajar kitab, insya Allah Abi dan Umi juga ikut bersama-sama mempelajari kitab yang berkaitan dengan pendidikan anak. Mohon izin bagi Bapak, Ibu, atau wali santri yang lain yang sudah pernah mengkaji kitabnya secara langsung, nanti mohon dibantu jika ada yang kurang-kurang. Ya, seperti yang sudah Amah Syarofah tadi sampaikan, kitab ini adalah kitab berkaitan dengan pendidikan. Syekh Abdullah Nasih Ulwan, beliau orang yang sangat concern dengan pendidikan. Kalau mau membahas kitabnya, Masya Allah, kitabnya tebal sekali. Ya, insya Allah mudah-mudahan ini jadi kajian rutin ke depannya. Sehingga kalau mau membahas satu kitab penuh, tentu ini butuh waktu kurang lebih kalau satu bulan satu kali pertemuan mungkin ya tidak cukup setahun untuk kita bahas gitu ya. Tetapi saya membahas mukadimahnya dulu ya awalan, mudah-mudahan jadi bahan perenungan kita semua gitu ya. Untuk mendidik anak itu ternyata tidak langsung ujug-ujug memberikan kepada anak ilmu, tapi berkaitan dengan kita sebagai orang tua yang menjadikan atau menjadi wasilah anak itu ada begitu ya. Bismillah, mohon izin saya mau share screen. Bentar Ibu dulu. Baik, sudah kelihatan belum ya? Sudah, Ustaz. Sudah ya. Baik, bismillah. Ya. Baik. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi gitu bahwa kita belum membahas secara penuh karena memang tidak bisa kita habiskan dalam 1 jam pertemuan pagi ini, tapi paling tidak kita mendapatkan insight ya, mendapatkan gambaran awal gitu bagaimana yang namanya pendidikan dalam Islam itu adalah satu hal yang sangat diperhatikan, menjadi satu hal yang penting sekali di dalam Islam. Karena ini adalah bagian dari syariat Islam. Ya, kitab Tarbiyatul Aulad fil Islam karangan Syekh Abdullah Nasih Ulwan ini sudah banyak dipakai di mana-mana, bahkan menjadi buku dasar bagi pendidikan di lembaga-lembaga pendidikan. Nah, kita ingin cerita dulu sedikit tentang biografi beliau, karena kalau kita tidak mengenal beliau tentu rasanya ada yang hilang gitu ya dari pembahasan kitabnya beliau yang mengadakan kitab ini. Kita ingin mengambil keberkahan ilmunya, kita pengen tahu beliau itu seperti apa gitu, harapannya menjadi motivasi mungkin anak-anak kita bisa menjadi menjadikan beliau salah satu
orang penting yang ada dalam benak mereka, bahwa mereka juga ingin jadi orang-orang hebat seperti ini. Beliau adalah Abdullah Nasir Ulwan, seorang tokoh Muslim, dilahirkan di kota Halab, Suriah, dan kemudian beliau punya nama lengkapnya Al-Ustadz Syekh Abdullah Nasir Ulwan. Kemudian beliau pada usia 15 tahun sudah menyelesaikan hafalan Al-Qur'annya dan menguasai ilmu bahasa Arab dengan baik. Lalu concern beliau memang adalah pemerhati masalah pendidikan, terutama pendidikan anak, dan beliau aktivitas dakwahnya luar biasa. Beliau aktivis di Ikhwanul Muslimin, kemudian beliau setelah menyelesaikan sekolah dasar dan sekolah lanjutan pertama, beliau melanjutkan SMA-nya mungkin ya di tahun 1949. Nah, lalu kemudian melanjutkan kuliah di Al-Azhar, mengambil Fakultas Usuluddin selesai tahun 1952, dan kemudian melanjutkan S2-nya, dan beliau mendapatkan ijazah spesialis bidang pendidikan setaraf dengan Master of Arts-nya pada tahun 1954. Beliau berhasil memperoleh gelar doktornya di Pakistan tahun 1982 dengan disertasinya tentang fikih dakwah wa da'iyah. Nah, beliau Allahu yarham, beliau meninggal pada 29 Agustus 1987 bertepatan dengan 5 Muharram 1408 Hijriah di Universitas Malik Abdul Aziz, Jeddah, Arab Saudi dalam usia 59 tahun. Semoga Allah memberikan kepadanya keberkahan di dunia maupun di akhirat karena kita sedang belajar kitab yang dibuat oleh beliau. Kita mulai ya Bapak dan Ibu sekalian, insya Allah mukadimah ini menjadi penyemangat buat kita gitu bahwa tugas untuk menjadi pendidik itu tidak hanya aktivitas untuk para guru di dalam lembaga pendidikan, mau SD, TK, SD, SMP, SMA, kuliah gitu ya. Tapi kita berkaitan dengan siapa pendidik utama dan pertama di dalam rumah, yaitu para orang tua. Ya, berikutnya. Bentar. Nah, di dalam kitab Tarbiyatul Aulad karya Syekh Abdullah Nasir Ulwan, beliau memberikan pengantar, ya pengantar yang luar biasa, memberikan kepada saya itu semangat ya, bagaimana ternyata beliau melihat sebuah aktivitas di dalam salah satu bagian dari Islam itu adalah pendidikan gitu, dan beliau menyebutkan bahwa keutamaan Islam gitu di dalam kehidupan umat manusia adalah memberikan metode yang begitu sempurna ya berkaitan dengan pembinaan mental, pembinaan generasi, pengurusan ekonomi dan lain sebagainya. Dan dalam pengantar di awalnya itu beliau mengatakan bahwa sangat rugi manusia ketika tidak menjadikan Al-Quran itu sebagai petunjuk dalam kehidupannya. Nah, di dalam surat Al-Maidah ayat 15-16, beliau menuliskan bagaimana seharusnya kita sebagai umat Islam menjadikan Al-Quran dan Sunnah itu sebagai petunjuk di dalam kehidupan kita. Nah, di sini disebutkan bahwa yang artinya, hai ahli kitab, sesungguhnya telah datang kepada kalian Rasul kami, menjelaskan kepada kalian banyak dari isi Alkitab yang kalian sembunyikan dan banyak yang dibiarkan. Sesungguhnya telah datang kepada kalian cahaya dari Allah. Ini mohon maaf penyetel. Ya, jadi di sini dijelaskan bagaimana dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatan, dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya, dan kemudian menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Nah, jadi dalam pengantar di dalam kitab ini, Syekh Nasir Ulwan itu menyebutkan bagaimana kita sebagai umat Islam harus menyingkapkan berbagai kesyirikan, kegelapan gitu, dan ditunjuki dengan cahaya Islam. Artinya dalam urusan-urusan yang berkaitan dunia pun gitu, maka yang menjadi patokan dan menjadi pedoman itu adalah Islam, bukan yang lainnya. Nah,
saya ingin menjelaskan berkaitan dengan ruang lingkup Islam. Ini menjadi semangat buat kita semua bahwa Islam adalah ad-din yang mengatur segala urusan dalam kehidupan kita. Hatta itu urusan yang paling ringan gitu ya, berkaitan dengan yang mungkin ketika kita buang hajat dan lain sebagainya, sampai pada urusan yang bersifat global gitu ya, berurusan dengan muamalah, urusan dengan pengurusan masyarakat gitu. Maka kita menyadari bahwa hanya Islam satu-satunya yang akan menjadi penyelamat untuk kita baik di dunia maupun di akhirat. Ya, ruang lingkup Islam gitu ya, berkaitan dengan aturan-aturan dalam kehidupan. Ya, ini saya sedikit kasih gambaran dalam bagian ini bahwa sebagaimana halnya apa itu Islam, al-Islamu huwa dinu anzalahullahu ala sayyidina Muhammadin bi tanzimil alaqatil insan bi khaliqihi wa bi nafsihi wa bi ghairihi min banil insan. Jelas sekali kalau kita buat dalam bagan bahwa Islam itu adalah ad-din, agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, kepada Rasulullah untuk diturunkan kepada manusia untuk mengatur urusan apa? Manusia dengan Allah, ya. Bitanzimil alaqatil insan bi khaliqihi, dengan khaliqnya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini kita melihat apa saja yang diurus ya, yang berkaitan dengan manusia, dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita melihat bahwa Allah mengatur kita hubungan dengan Allah itu dengan apa? Urusan-urusan ibadah ya, bicara tentang sholat, puasa, zakat, haji dan lain sebagainya. Nah, lalu di sini Islam pun mengatur hubungan manusia dengan manusia yang lainnya. Dan Islam juga mengatur hubungan manusia dengan dirinya sendiri. Kita lihat manusia dengan manusia yang lainnya, kita atur di dalam masalah apa? Masalah muamalah. Bagaimana sistem pemerintahan dalam Islam, ekonomi, sosial, pendidikan, sanksi, politik luar negeri, dan lain-lain. Jadi kita melihat sistem pendidikan, urusan pendidikan adalah urusan yang betul-betul menjadi perhatian di dalam Islam gitu ya. Bagaimana Islam mengatur berbagai aturan-aturan yang berkaitan dengan pendidikan yang akan kita bahas hari ini. Begitupun Islam mengatur hubungan manusia dengan dirinya sendiri berkaitan dengan akhlak, hukum cara berpakaian, apa yang harus kita makan, apa yang tidak boleh kita minum dan lain sebagainya. Ya, sebagaimana dalam surat An-Nahl disebutkan, auzubillahi minasyaitonirrajim, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'. Ya, jadi dan kami turunkan kepadamu kitab untuk menjelaskan segala sesuatu. Nah, ini jadi Syekh Nasiul Ulwan ini juga menjelaskan gitu di dalam pengantar kitab ini bagaimana yang namanya syariah Islamiyah itu adalah sesuatu yang sifatnya agung dan utama gitu ya. Dalam beberapa halaman di awal pengantar itu jelas sekali beliau menerangkan gitu ya bagaimana terkagum-kagumnya Eropa gitu ya dengan apa yang ada dalam Islam. Lalu bagaimana orang-orang Eropa itu kagum gitu ya dengan kegemilangan di Andalusia gitu. Dan pada saat itu Eropa dalam keadaan yang sangat-sangat gelap gitulah. Kemudian juga kita melihat bagaimana perkembangan dunia keilmuan di masa Abbasiyah gitu ya. Nah, jadi di sini beliau menjelaskan bahwa ya syariat Islam itu akan menjadi mulia dalam sebuah peradaban yang agung ketika di dalamnya diterapkan secara sempurna. Nah, lalu dalam poin ketiga di pengantar itu disebutkan bahwa syariah Islamiyah itu bersifat robaniyah, dihiasi dengan kesempurnaan, keistimewaan, kemudian juga bagaimana Rasulullah memberikan satu pondasi dalam kehidupan manusia yang sejak beliau diutus oleh Allah, maka kehidupan masyarakat ya, terutama masyarakat jahiliyah pada saat itu langsung ya bertahap berubah menjadi masyarakat yang sangat-sangat mulia ya begitu. Nah, jadi saya melihat bagaimana dalam kitab Tarbiyatul Aulad ini Syekh Abdullah Nasir Ulwan itu begitu jelas memberikan gambaran keagungan Islam yang diterapkan dalam
kehidupan manusia yang memberikan kemanfaatan, keberkahan dan keagungan gitu. Jadi Masya Allah gitu. Jadi beliau begitu concern dengan penerapan hukum Islam secara sempurna di tengah-tengah manusia, dan ini bisa dilihat dari panjangnya peradaban kaum muslimin selama 14 abad yang bisa menguasai dunia, 2/3 dunia. Ya, baik, kita lanjutkan. Berikutnya adalah belum ganti ya? Ya. Nah, berkaitan dengan kita mau memasuki ke pembahasan yang pertama ya, yang berkaitan dengan perkawinan teladan sebagai sesuatu yang penting dalam pendidikan, hal penting dalam pendidikan. Di sini kita teringat dalam sebuah hadis ya, bahwa idza matal insan, atau dalam riwayat yang lain disebutkan idza mata ibnu Adam gitu, inqata amaluhu ila min salasatin. Apabila mati atau meninggal manusia atau seorang anak Adam gitu, maka di sini kita melihat ada 3 hal ya. Tidak ya, terputus amalnya kecuali 3 ya, 3 hal. Nah, di sini disebutkan bahwa yang pertama adalah 3 shadaqah jariyah. Jadi min salasatin min shadaqatin jariyatin. Yang pertama adalah shadaqah jariyah. Nah, di sini jelas sekali bahwa kalau shadaqah jariyah tentu ini berkaitan dengan mal ya. Ini berkaitan dengan yang namanya harta gitu. Nah, di sini jelas bahwa yang namanya harta kita membutuhkan sesuatu yang sifatnya material. Nah, material seperti ini maka tentunya bagi orang-orang yang memiliki keleluasaan gitu, maka kita akan melihat yang namanya kemampuan bagi dia untuk bisa memberikan harta gitu ya. Nah, tentu bagi orang-orang yang mungkin memiliki keterbatasan, dia ya hanya bisa memberikan sedikit saja. Nah, berikutnya adalah wa ilmin yang berikutnya adalah ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Nah, ilmu yang bermanfaat ini tentu kita bicara tentang ilmu yang sangat luas, dan ini bisa kita lakukan dalam keleluasaan yang kita miliki. Jadi kita punya sedikit ilmu tentang misalnya tajwid, atau kita mengetahui sedikit ilmu tentang ya apapun itu ya, misalnya tentang membuat makanan, kue dan lain sebagainya, itu juga ilmu gitu. Itu ketika kita ajarkan kepada orang lain, maka tentunya ilmu tersebut akan terus berkembang, dan kita juga mendapatkan manfaat dan kiriman pahala gitu dari orang-orang yang mengerjakan amalan-amalan dari ilmu yang kita ajarkan gitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah wawaladin sholihin yad'u lahu, dan ketiga adalah anak yang soleh yang mendoakan pada. Nah, di sini disebutkan dalam beberapa literatur juga ulama menyebutkan bahwa yang namanya waladun solihun itu tidak selalu yang namanya anak yang terlahir dari rahim kita, ya, atau ya katakanlah selalu anak kandung kita. Tetapi yang namanya waladun solihun itu adalah siapapun yang ada dalam kendali kita, yang memang kita memberikan kepadanya periayahan gitu ya, pengurusan gitu. Jadi entah itu bisa jadi anak-anak anak-anak yatim yang ada dalam periayahan atau pengurusan kita, ataupun siapapun yang memang terkategori sebagai anak-anak yang memang ada dalam bimbingan kita. Nah, kita ingin bicara tentang kemampuan kita sebagai orang yang saat ini diberi amanah oleh Allah gitu. Maka disinilah kita memberikan peran terbaik kita gitu ya. Bagaimana kita berusaha untuk dari amanah yang Allah titipkan kepada kita berupa anak-anak gitu ya. Nah, maka kita ingin mengoptimalkan itu gitu di dalam kehidupan kita sebagai orang yang diberikan peran dari Allah sebagai orang yang melahirkan atau orang tuanya. Nah, berikutnya di dalam awal pembahasan, jadi kalau kita lihat dalam kitab ini, maka kitab ini luar biasa, ada 3 bagian ya, saya sedikit bacakan saja. Yang bagian pertama itu adalah terkait dengan perkawinan teladan dalam
pendidikan. Jadi nanti kita akan bahas di pertemuan ini terkait dengan perkawinan merupakan fitrah manusia dan perkawinan kemudian merupakan social interest. Social interest maksudnya adalah ini adalah sesuatu yang berkaitan dengan kepentingan sosial, dan yang ketiga adalah perkawinan hendaknya dengan cara memilih. Jadi kenapa yang dibahas di awal itu berkaitan dengan ini, berkaitan dengan perkawinan gitu, karena anak itu terlahir dari proses tahapan yang kita sebut dengan pernikahan atau perkawinan. Sehingga tidak bisa kemudian kita ujuk-ujuk melakukan sebuah proses pendidikan kecuali kita menyiapkan wadahnya, menyiapkan lingkungan pertama anak-anak itu dengan lingkungan yang memang Ada punya kakak juga teh ini teh. Laptopnya udah jelek apa ada suaranya ya? ada suaranya. Cek ada suaranya nggak ya? Ya, ada, Bu. Ada ya? Ada. Ya, Jelas. baik. Nah, jadi di kitab di kitab Tarbiyatul Aulad ini ada 3 bagian ya, bagian pertama, kedua, dan ketiga. Nah, yang pertama ini memang yang kita bahas itu memang berkaitan dengan perkawinan itu sendiri. Jadi bagaimana kita menyiapkan bibit-bibit terbaik dulu gitu dari orang tuanya gitu, baru kemudian nanti di bagian yang kedua kita akan bicara tentang nanti ya mungkin ada waktu kita jadwalkan kembali gitu ya, tentang tanggung jawab terbesar bagi para pendidik gitu. Jadi setelah itu kita akan bahas lagi tentang metode mendidik anak gitu. Jadi nggak langsung ke yang metode mendidik, tapi ternyata Syekh Nasih Ulwan itu menjelaskan apa di awal dulu bagaimana kita sebagai sumber yang akan melahirkan keturunan menjadi sumber-sumber yang terbaik, menjadi orang-orang yang siap untuk mencetak, melahirkan anak-anak terbaik gitu. Jadi disiapkan dari bibit yang baik dulu, baru kemudian kita bicara tentang hasil atau amanah yang Allah titipkan berupa anak-anak soleh tadi. Nah, berikutnya kita ingin membahas tentang perkawinan merupakan fitrah manusia. Di dalam kitab Tarbiyatul Aulad ini dijelaskan gitu bagaimana yang namanya yang pertama ya judulnya tadi kan yang namanya pernikahan atau perkawinan itu teladan bagi pendidikan. Nah, maka sebelum bicara tentang metode, peran pendidik, tanggung jawab dan lain sebagainya, mari kita bahas dulu bahwa yang namanya perkawinan atau pernikahan itu merupakan fitrah manusia. Allah telah kasih pada diri kita itu naluri. Sebelum kita bicara naluri, saya sudah pernah menjelaskan di MQ, lupa saya yang mana, yang bulan apa gitu ya. Tapi kita sudah pernah bahas ya, bagaimana manusia itu telah Allah kasih padanya itu akal. Sehingga akal itu akan menuntun manusia untuk bisa berpikir mana yang baik, mana yang buruk. Kemudian Allah juga kasih dalam diri kita, terinstal di dalam badan kita, yaitu yang kita kenal dengan hajatul udhawiyah atau kebutuhan fisik, kebutuhan jasmani. Allah kasih kepada kita rasa lapar, Allah kasih sama kita capek, pengen tidur gitu ya. Nah, itu semua adalah bagian dari cintanya Allah kepada kita memberikan seperangkat itu untuk hidup kita. Nah, yang ketiga, Allah kasih kepada kita naluri atau gorizah. Nah, kita sudah pernah bahas waktu itu yang namanya gorizah itu ternyata ya setelah kita pelajari gorizah atau naluri itu ada 3 gitu ya. Ada gorizah tadayun ya, naluri beragama. Kita semua manusia punya keinginan untuk apa? Mensucikan sesuatu yang hebat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Allah kasih kita gorizah yang kedua, naluri yang kedua, yaitu mempertahankan diri. Kita sudah pernah bahas, manusia itu punya rasa marah, ingin mendapatkan jabatan, rasa takut. Nah, itu semua adalah bekal dari Allah supaya kita bisa mengarungi kehidupan ini dengan penuh keamanan, keselamatan. Nah, kemudian yang ketiga, Allah kasih kita gorizah nau. Allah kasih kita naluri untuk melangsungkan keturunan. Setiap diri kita gitu ya memiliki gorizah nau ini, dan gorizah nau ini adalah sesuatu yang fitrah dalam diri manusia.
Kita ingin punya anak, kita ingin menyayangi orang lain, kita punya rasa kangen sama suami, sama istri, sama anak, sama ibu, sama orang-orang yang dekat dengan kita, kaum kerabat kita. Dan melangsungkan keturunan itu adalah sesuatu hal yang niscaya. Karena ketika manusia tidak mau memenuhi gorizah naunya, dalam hal ini tidak mau melangsungkan keturunan gitu ya, tidak mau punya anak, maka yang terjadi adalah kepunahan. Ya mungkin sekarang pernah ya ibu-ibu sekarang atau bapak-bapak mendengar tentang istilah child free gitu ya, child free jadi pengen bebas atau nggak punya anak gitu ya. Mungkin saya sebut saja salah satu influencer ya namanya Gita Savitri yang menyebutkan bahwa saya nggak mau punya anak, dan resep saya awet muda adalah ya saya tidak terbebani dengan ributnya anak, nangisnya anak dan lain sebagainya. Dan saya bisa saving uang untuk bisa katakanlah operasi dan lain sebagainya sehingga saya tetap dalam keadaan sehat ya. Ya ini adalah apa ya kita bilang ini sebuah pemahaman yang keliru yang harus diluruskan gitu karena bagaimanapun juga itu sudah menyalahi fitrah manusia gitu. Jadi fitrahnya kita memang berketurunan gitu kan, sebagaimana kita melihat hewan ataupun ya katakanlah yang bisa kita lihat ya binatang saja itu berketurunan gitu. Masa manusia yang punya akal tidak ingin memiliki keturunan. Jadi ini sesuatu yang pemahaman yang sangat-sangat keliru yang harus diluruskan begitu. Nah, Syekh Nasi Ulwan gitu mengambil di dalam kitab Tarbiyatul Aulad ini menyebutkan bagaimana yang namanya pernikahan itu adalah sesuatu yang fitrah gitu ya. Bahkan disebutkan man kana musiron li an yankiha tsumma lam yankih falaisa minni. Barang siapa yang dimudahkan bagi dia untuk menikah tapi dia tidak mau menikah gitu, maka sampai Rasulullah bilang dia nggak termasuk golonganku gitu. Jadi bagaimana Rasulullah memberikan kepada kita gambaran yang namanya keturunan itu penting sekali. Yang namanya anak itu adalah aset besar yang memang harus kita miliki. Bahkan pernah sih ada beberapa orang yang mengatakan jangan bilang anak itu investasi gitu kan. Ya bolehlah ya. Itu hanya berkaitan dengan bagaimana pentingnya kita melihat anak dalam kehidupan kita begitu ya. Tetapi ada yang bilang nggak usah bilang investasi. Kalau investasi terkesannya duniawi gitu ya. Nah, tetapi kita ingin melihat bagaimana pentingnya anak dalam kehidupan kita sehingga kita mungkin memberikan istilah itu gitu. Ya. Nah, lalu dalam hadis ini disebutkan bahwa ada 3 orang yang pernah datang ke rumah Aisyah. Nah, kemudian mereka bertanya tentang ibadahnya Rasul tuh kayak gimana. Nah, ketika mereka diberitahu bagaimana Rasul itu beribadah, tanggapan mereka seakan-akan apa yang dilakukan oleh Rasul itu biasa-biasa saja gitu. Mereka berkata, di mana kita dibandingkan dengan Nabi, padahal dosa beliau yang lalu dan yang akan datang telah diampuni. Salah satu dari mereka langsung bilang, kalau saya mau sholat malam selamanya. Terus yang satunya bilang, saya akan puasa terus-menerus tanpa ada hari jeda gitu kan. Kemudian ada yang bilang juga, saya akan meninggalkan wanita dan nggak akan nikah gitu. Nah, lalu hal itu terdengar oleh Rasulullah SAW. Beliau berkata, kaliankah yang berkata demikian? Nah, demi Allah, aku sendiri orang yang paling takut pada Allah dan paling bertakwa padanya. Aku sendiri tetap puasa. Namun ada waktu untuk istirahat tidak puasa. Aku sendiri mengerjakan sholat malam dan ada waktu untuk tidur. Aku sendiri menikahi wanita. Siapa yang membenci ajaranku, maka ia tidak termasuk golonganku. Jadi, Masya Allah gitu ya, Rasulullah adalah orang yang sempurna, ya orang yang maksum gitu ya. Nah, tetapi beliau menyebutkan bahwa kita sebagai umatnya tentu harus gitu untuk menjalani amalan-amalan yang sewajarnya gitu ya. Ketika Rasulullah memerintahkan kita untuk puasa ya tentu ada jeda tidak puasa gitu sebagaimana beliau lakukan begitu. Nah, jadi ini kita melihat ya bagaimana concern-nya Islam terhadap keturunan, kemajuan, keberlangsungan gitu namanya peradaban manusia gitu. Seandainya semua orang punya pemahaman yang sama dengan orang-orang yang child free tadi, maka kita bisa bayangkan jumlah manusia di dunia hari ini tentu akan banyak-banyak berkurang. Atau kemudian kita boleh lihat satu contoh negara Jepang.
Jepang hari ini sedang mengalami yang namanya decline ya, penurunan populasi. Nah, kita tidak inginkan gitu sampai terjadi hilangnya satu generasi gitu ya akibat pemahaman yang sedang berlangsung hari ini gitu ya, bahwa orang-orang nggak mau punya anak karena ribet, karena ini, karena itu gitu ya. Tetap mereka menikah tapi mereka tidak mau punya keturunan. Jadi ya sungguh merugilah orang yang tidak menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, yaitu melakukan perkawinan gitu ya, untuk berketurunan. Nah, baik, berikutnya di dalam pembahasan kitab Tarbiyatul Aulad, yaitu berkaitan dengan poin kedua di dalam bagian yang pertama itu adalah perkawinan merupakan social interest. Ini bahasanya begitu. Kalau bahasa mudahnya kita itu adalah perkawinan adalah sebuah wadah di mana di dalamnya ada kepentingan-kepentingan sosial. Kepentingan-kepentingan sosial apa saja nanti ada di slide berikutnya. Nah, di sini gitu kan, kalau kita melihat ya yang namanya keluarga yang maslahah ya, keluarga yang bahagia, keluarga yang di dalamnya ada kebaikan, itu adalah keluarga yang punya visi atau tujuan yang jelas-jelas harus dicapai secara bersama-sama dan mengaitkannya dengan maqasid syariah atau tujuan-tujuan syariah. Jadi kental sekali ya dalam kitab Tarbiyatul Aulad ini penekanan dari Syekh Abdullah Nasih Ulwan tentang kita harus tamasuk ya, kita harus terikat dengan syariat. Jadi kita harus terikat dengan kitab dan sunnah. Jadi begitu beliau berkali-kali memberikan pesan, ayo terikat dengan syariah Islamiyah, ayo terikat dengan aturan-aturan Islam. Jadi begitu kuatnya keinginan beliau untuk menerangkan kepada kita bahwa kita itu kalau hidup harus sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah begitu, harus sesuai dengan syariat Islam. Nah, kita melihat ya maqasid syariah. Jadi kita sebagai orang tua, kita terutama mungkin yang di awal-awal pernikahan harus punya visi yang sama bahwa pernikahan ini adalah sebuah lembaga pendidikan di dalam rumah yang tujuannya adalah untuk meraih ridhonya Allah. Dan ridhonya Allah ini adalah dengan apa? Dengan kita menjalankan semua perintah-perintahnya. Ya, kita menjalankan semua aturan-aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ya harapannya gitu kan dan seharusnya gitu keluarga itu menjadi wadah pertama dan utama yang bisa menerapkan kedisiplinan untuk terikat dengan syariat kepada anak-anaknya. Jadi suami dengan istri gitu kan, kemudian nanti setelah ada anak suami istri itu kemudian memberikan pendidikan, kedisiplinan, menerangkan syariat kepada anak-anak. Jadi keluarga ini adalah wadah kita gitu, kendaraan kita untuk bisa berangkat menuju ridhonya Allah. Jadi harus punya pikir yang sama, harus punya visi yang sama. Suami dengan istri, jangan sampai kemudian ada ketidaksinkronan antara suami dengan istri, sehingga nanti hasilnya adalah adanya prinsip yang terbelah gitu ya antara ibu dengan bapak gitu, sehingga anak nanti akan melihat ada perbedaan dan ini bisa dijadikan sebagai celah bagi anak untuk akhirnya memilih yang paling mudah, yang paling ringan gitu dan akhirnya ya proses pendidikan di dalam keluarga itu tidak akan bisa berjalan dengan sempurna. Maka target utama dari pertemuan ini adalah bapak dan ibu harus memiliki satu fikir, satu visi yang sama, mau kemana rumah tangga ini dibawa. Karena ketika visi dan misi itu sudah jelas, clear di antara keduanya, maka akan jelas. Kalau visi rumah tangga kita adalah visi rumah tangga yang hanya sekedar, yang penting rumah tangga, yang penting punya anak, yang penting kebutuhan anak tercukupi, yang penting anak sekolah ada duitnya, atau misalnya kita ada keinginan misalnya usaha ini bisa atau punya kendaraan bisa dibeli misalnya gitu. Kalau hanya sebatas itu rasanya gitu yang namanya kehidupan itu hanya akan capek karena kita sekedar mengejar hal-hal untuk memenuhi yang kita kebutuhan-kebutuhan dunia. Tapi ketika kita punya visi jauh ke depan gitu ya, bagaimana kita punya visi dakwah,
keluarga kita adalah keluarga yang akan meneruskan perjuangannya Rasulullah, maka saya yakin kehidupan kita akan jauh lebih hidup, bikin hidup lebih hidup begitu ya. Sehingga apa? Kita punya target, anak kita harus jadi pendakwah, anak kita juga harus meneruskan perjuangannya Rasul, bagaimana rumah tangga ini dibawa untuk menjadikan rumah tangga yang ibu bapak anak itu menjadi penerus perjuangannya Rasulullah, maka itu akan luar biasa. Jadi kita tidak hanya berkutat pada visi rumah tangga kita sendiri, tapi ada visi yang lebih besar lagi, yaitu bagaimana keluarga kita itu menjadi contoh gitu kan, untuk menjadikan dalam kehidupannya itu bukan hanya, memang pusat aktivitasnya itu adalah dakwah, dan ini lebih apa ya, saya bilang ini lebih memberikan semangat lain kepada diri kita. Jadi tidak hanya sekedar capek pergi pagi pulang sore kalau bapak misalnya mencari nafkah, tapi ada hal lain dalam kehidupannya, bahwa Rasulullah kehidupannya, keluarganya adalah keluarga berdakwah. Maka kita ingin semangat itu ada dalam keluarga kita, sehingga kita tidak mencukupkan bahwa yang penting saya soleh sendiri, yang penting anak saya soleh, yang penting suami saya soleh. Tidak seperti itu, karena kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jelas sekali. Umat terbaik itu adalah umat yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi dalam surat Al-Imran jelas itu disebutkan. Maka kita punya visi misi yang sama dengan visi misi kehidupan rumah tangganya Rasulullah. Untuk dakwah, untuk memberikan kemaslahatan bagi umat, bagi kita sendiri, keluarga kita sendiri, dan juga bagi umat begitu. Nah, sehingga kita ingin bahwa rumah tangga kita itu bisa mewujudkan di dalamnya perlindungan terhadap agama. Bagaimana kita melihat anak-anak kita senantiasa menjadi anak-anak yang solih solihah. Kemudian kita juga di dalamnya pernikahan atau perkawinan itu juga dalam rangka melindungi jiwa gitu. Kemudian perlindungan terhadap keturunan, terhadap akal, harta, dan penghormatan ya. Jadi berharap bahwa pernikahan kita itu tidak sekedar gitu ya, tidak sekedar memberikan kebahagiaan khusus bagi keluarga kita sendiri gitu, tetapi juga memberikan kebahagiaan untuk orang lain, memberikan wasilah apa namanya petunjuk kepada orang lain gitu kan, seperti itu. Jadi mudah-mudahan Bapak dan Ibu, saya termasuk saya sendiri pun saat ini saya bicara, saya belum menjadi orang tua yang sepenuhnya ideal seperti halnya gambarannya Rasulullah, tetapi saya sedang belajar. Seperti halnya saya sedang menyampaikan, sebenarnya hari ini adalah saya sedang mengajarkan kepada diri saya sendiri untuk konsisten dengan ini gitu ya, berusaha untuk menjadi keluarga atau orang tua yang ya sedikitnya mendekati bagaimana kehidupan rumah tangganya Rasulullah begitu. Nah, lalu ya dalam kitab Tarbiyatul Aulad ini disebutkan bahwa perkawinan adalah tadi kan memang sudah didasarkan kepada syariat gitu ya. Nah, kemudian berikutnya di dalam kitab ini disebutkan bahwa pernikahan atau perkawinan adalah sebuah tempat yang di dalamnya menjabarkan begitu banyak kepentingan-kepentingan sosial. Dengan berkat dari Allah Subhanahu wa taala gitu, yang namanya pernikahan itu menjadi wadah di dalamnya untuk memelihara kelangsungan jenis manusia. Nah, di dalamnya tadi sudah sedikit saya gambarkan di awal bagaimana yang namanya kehidupan, peradaban, generasi itu akan harus dilanjutkan. Jika tidak, maka akan terjadi kepunahan manusia seperti halnya yang saat ini mungkin sedang mengarah ke sana di Jepang ataupun di Korea. Jadi tingkat bunuh dirinya tinggi, bahkan beberapa berita terakhir gitu ya, anak-anak SD sudah terindikasi banyak yang melakukan bunuh diri gitu lah. Walaupun kita juga di satu sisi melihat, oh Jepang itu bagus ya gitu ya, bagaimanapun Jepang itu negara yang memang kedisiplinannya gitu ya, banyaklah pujian yang berkaitan dengan pendidikan di Jepang. Tetapi ternyata ketika landasan akidah ya tidak benar gitu, maka yang terlahir adalah anak-anak yang
apa namanya, kita bilang putus asa gitu kan, sampai melakukan aksi bunuh diri begitu. Nauzubillah, jangan sampai kemudian hal tersebut ada di tengah-tengah kita. Nah, jadi kita melihat pernikahan itu dalam rangka melangsungkan keturunan jenis manusia gitu ya. Jadi seandainya pernikahan itu tidak ada, maka tentulah gitu ya manusia itu akan pernikahan itu ya manusia itu akan jauh dari keberlangsungan keturunan berikutnya. Kemudian yang kedua memelihara keturunan. Di sini juga masih sama, tapi memang beliau menuliskan di poin yang berbeda gitu ya. Dengan perkawinan yang disyariatkan gitu, maka di sini dalam tulisan Syekh Nasir Ulwan itu bahwa anak-anak akan merasa bangga terhadap bapak-bapaknya gitu, atau kemudian bapak-bapaknya akan merasakan bangga terhadap keturunannya. Ada kemantapan jiwa, kemudian ada penghormatan terhadap keluarga mereka gitu, sehingga jika tidak ada perkawinan yang disyariatkan, maka masyarakat akan kehilangan kebanggaan terhadap institusi keluarga atau keturunan mereka, sehingga mungkin akan lahir celaan-celaan atau hilangnya akhlak di tengah-tengah manusia karena ya tadi gitu ya, tidak ada kebanggaan terhadap institusi keluarga. Nah, kemudian yang ketiga, keselamatan masyarakat dan dari dekadensi moral. Dalam kitab ini disebutkan ya, dari hadis riwayat jamaah di situ bahwa, "Wahai sekalian pemuda, barang siapa di antara kamu sudah mampu kawin, maka kawinlah. Sebab perkawinan itu akan dapat lebih memelihara pandangan dan lebih dapat menjaga kemaluan. Dan barang siapa yang belum mampu untuk kawin, maka hendaklah berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu dapat mengalahkan hawa nafsu." Jadi memang kenyataan hari ini gitu ya, ketika pernikahan itu dianggap mungkin bukan sesuatu yang sakral gitu ya, kita melihat banyaknya pergaulan bebas di mana-mana gitu, yang aborsi, yang pernikahan ya karena MBA, married by accident, itu sekarang banyak sekali kita temukan. Bahkan saya juga mendapatkan berita gitu ya di Rawalumbu kalau tidak salah ya, di Bekasi ini gitu ya, ada sebuah klinik yang siap untuk menerima pasien-pasien yang mau aborsi gitu. Berarti kan tingkat permintaan untuk aborsi itu tinggi gitu ya. Nah, jadi ini PR buat kita gitu bahwa Masya Allah gitu ya, pernikahan itu merupakan sesuatu yang sangat penting dan kita jaga itu, kemudian kita tanamkan pada anak-anak kita gitu, bagaimana kehidupan Islam itu begitu hebat gitu dengan aturan-aturan yang sudah Allah kasih. Nah, kemudian di poin yang keempat, dalam kitab Tarbiyatul Aulad ini menyebutkan bahwa perkawinan itu adalah memberikan keselamatan masyarakat dari penyakit. Itu bisa kita lihat ya. Nah, penyakit-penyakit apa sih gitu ya yang jelas yang tersebar di tengah-tengah masyarakat akibat perzinahan itu penyakit nggak sedikit gitu ya. Mungkin kita sudah sama-sama tahu bagaimana ada HIV/AIDS, kemudian ada raja singa atau sifilis, lalu juga ya banyaklah penyakit-penyakit lain yang muncul hari ini akibat perzinahan gitu. Nah, ini pernikahan adalah wadah untuk menyelamatkan anak-anak generasi gitu ya, masyarakat kita gitu dari penyakit-penyakit yang berbahaya seperti ini, dan ini menghancurkan masyarakat tentunya. Nah, lalu ketentraman jiwa ya, yang kelima ketentraman jiwa. Di sini disebutkan bagaimana dalam surat Ar-Rum ya, ayat 21 gitu, bahwa wajalitas kunu ilaiha gitu, azwajalitas kunu ilaiha, bagaimana pernikahan itu akan menyebabkan ketenangan gitu di antara istri-istri dan sebagainya. Jadi kemudian waja'ala bainakum mawaddatan warahmah, dan menjadikan di dalamnya ada rasa cinta, mawaddah, kemudian warahmah, kasih sayang. Dan itu memang bisa kita rasakan bagaimana rumah tangga itu memberikan ketentraman buat kita. Ketika banyak godaan para bapak misalnya ya di luar melihat yang bening-bening gitu, pulanglah ke rumah. Di rumah ada yang lebih cantik dan halal untuk kita begitu. Sama ketika perempuan juga mungkin terlintas pikiran macam-macam, maka di dalam rumah ada suami yang sangat-sangat kita cintai, yang sangat bertanggung jawab atas rumah tangga ini, maka ketentraman itu akan muncul gitu kan di dalam kehidupan rumah tangga begitu.
Nah, kemudian yang berikutnya, yang keenam, saling bahu-membahunya pasangan suami istri dalam membina keluarga dan mendidik anak-anak, gitu ya. Nah, di sini disebutkan gitu bahwa suami dengan istri tidak kemudian akhirnya begini, pendidikan mah urusan ibunya, kalau bapak, saya mah urusannya nyari duit, begitu. Nah, nggak seperti itu gitu kan, karena sebenarnya kalau kita bicara rumah tangga atau keluarga itu sebagai sebuah sekolah gitu, maka bapak itu adalah kepala sekolahnya dan ibu itu adalah gurunya. Nah, jadi anak-anak itu adalah muridnya. Maka yang menentukan kurikulum, yang menentukan visi misi, yang menentukan target-target justru sebenarnya adalah bapak gitu. Walaupun bapak memang punya aktivitas mencari nafkah, tetapi bapak adalah peletak kebijakan kurikulum di dalam keluarga, sehingga tidak bisa serta-merta, "Oh, udahlah itu mah urusan ibunya aja," gitu ya, atau misalnya ngambil rapot, itu mah ibunya aja," gitu kan. Kalau saya gitu secara pribadi memang, urusan ngambil rapot itu urusan bapaknya gitu ya, karena saya ingin bapaknya tahu gitu kan bagaimana perkembangan anak-anaknya. Karena kalau ibu-ibu bisa bisa dipastikan ibu-ibu yang lebih mengetahui ya, bagaimana perkembangan anak-anak, dan sering bertanya kepada para ustadz atau ustazahnya. Tapi bapak dilibatkan harus, dalam bentuk yang lain gitu kan, sehingga tahu persis bagaimana perkembangan anak-anaknya. Maka kalau saya secara pribadi gitu ya, di keluarga saya, urusan ambil rapot bukan urusan saya. Urusan ambil rapot adalah urusan bapaknya gitu. Karena kita berbagi tugas gitu untuk saling support, saling bahu-membahu untuk, soal pendidikan itu bukan soal yang diserahkan kepada ibunya gitu. Walaupun memang ya al-ummu al-madrasatul ula. Ibu adalah madrasah yang pertama gitu ya. Tapi kan itu bicara waktu anak-anak masih di dalam periayahan di rumah gitu. Tapi ketika sudah diserahkan kepada sebuah lembaga pendidikan, maka biar bapaknya tahu, maka libatkan bapaknya untuk banyak bertanya, mengambil rapot salah satunya gitu kan supaya ada sinergi antara ibu dengan bapak begitu. Nah, kemudian yang ketujuh dalam kitab Tarbiyatul Aulad ini disebutkan bahwa perkawinan itu adalah sebuah eh, tempat untuk menghaluskan rasa kebapaan dan keibuan gitu ya. Jadi dengan pernikahan di sini disebutkan perasaan-perasaan akan menjadi halus dalam jiwa kedua orang tua. Dan dari hati mereka akan terpancar sumber-sumber perasaan yang mulia gitu. Karena memang bagaimanapun juga akan muncul dengan alamiah gitu ya, ibu yang sudah hamil, kemudian melahirkan, ya ibu sudah ya pertama hamalah ya hamil, yang kedua kemudian wiladah melahirkan, setelah wiladah kemudian rodoah, setelah rodoah kemudian hadonah gitu ya. Nah di sini ya jelas memang awalan itu ada di ibu gitu, tetapi rasa kebapaan juga akan muncul. Ya kita merasakan yang namanya capek ya, mungkin capek mulut ya, ngasih tahu ABC ke anak-anak. Kemudian kita juga capek pikiran, kalau anak belum pulang kemana gitu ya, rasanya tuh kita merasa, "Tuh, kok anak belum pulang ya?" Pernah saya mengalami anak belum sampai pada waktunya gitu kan. Wah, dicari-cari itu pernah. Atau anak saya pernah hilang di pasar malam gitu, wow paniknya luar biasa. Jadi rasa 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 kebapaan dan keibuan itu Masya Allah akan, betul-betul, eee, terbentuk, dengan sedemikian rupa dan kemudian mungkin juga capek capek hati ya kalau orang Sunda bilang gitu, "Anak kok nggak bisa dibilangin," gitu ya. Nah maka itu akan, menjadi sebuah, warna-warni yang begitu indah gitu di dalam rumah tangga gitu, sehingga ya mudah-mudahan gitu ya, terus, dibina sampai akhirnya, menjadikan, rasa kebapaan dan keibuan itu senantiasa muncul walaupun, misalnya anak sudah berumah tangga, bahkan mungkin katanya kalau sudah punya cucu Masya Allah gitu kan rasa sayang kita kepada zuriyah kita itu begitu besar gitu kan, bahkan lebih besar daripada rasa sayang kita kepada anak kita sendiri begitu. Ya, ini waktu sudah jam 6:24 gitu ya, satu slide lagi ya insya Allah Bapak Ibu. Tapi ini juga tidak akan bisa diselesaikan di dalam pertemuan ini ya, tetapi ini pasal pertama di dalam bagian pertama kitab
tarbiyatul aulad ini memang di sini memberikan gambaran ya bagaimana yang namanya perkawinan hendaknya dilakukan dengan cara memilih. Memilih apa saja? Ya, pertama memilih berdasarkan din. Jadi ketika ya mungkin kita remembering ya, kita mengingat kembali waktu dulu ketika Bapak memilih Ibu itu atas dasar apa gitu ya. Oh, mungkin karena cantik ya. Oh, mungkin karena orang kaya gitu ya. Oh, mungkin karena pintar. Oh, mungkin karena hal-hal lain. Nah, kita review lagi lah dulu ya bagaimana ketika kita memilih pasangan ini apakah betul-betul dengan pertimbangan yang luar biasa, at least kalau sudah terjadi, walaupun mungkin dulu bukan pertimbangan agama ya, karena misalnya beliau ilmunya bagus, agamanya bagus, mungkin dulu karena apa ya kita bilang karena si bapaknya ganteng jadi mau misalnya gitu, nggak masalah itu sudah terjadi. Tapi kemudian sepanjang pernikahan itu kita jadikan sebagai ladang untuk saling memperbaiki diri itu yang utama. Jadi dulu mungkin ya memilih nggak berdasarkan agama sih ya karena suka aja gitu ya. Tapi saatnya sekarang kita mencoba untuk oke, kita jadikan rumah tangga kita itu rumah tangga yang di dalamnya penuh dengan ketaatan. Suami dengan istri saling mengingatkan, "Ayah, ayah belum tilawah hari ini," gitu, atau "Ayah, ayah belum sholat duha hari ini," gitu kan. Itu saling mengingatkan. Komunikasi terhebat terjadi di antara ibu dan bapak. Dan sama-sama mengingatkan untuk semakin taat, semakin soleh dan soleha di dalam rumah tangga ini. Nah, kemudian yang kedua, perkawinan hendaknya dengan cara apa? Memilih berdasarkan keturunan dan kemuliaan. Itu juga ya yang namanya bibit, bebek, bobot tentu saja ini menjadi penting dalam kehidupan kita karena apa? Kalau Bapak siapkan dalam apa? Dalam rangka mencari istri yang siap untuk menjadi pencetak generasi atau akan melahirkan calon-calon ulama, melahirkan orang-orang sukses di dunia maupun di akhirat. Maka pastikan tempat bersemayamnya benih Bapak dan Ibu misalnya bersemayamnya Bapak itu adalah tempat terbaik begitu. Sehingga ketika kita memilih maka pilihlah yang akan siap untuk menjadi ibu dari anak-anak yang memang kedepannya berharap jadi anak-anak yang solih-solihah, yang berguna buat dia, buat agama, buat kehidupan begitu. Nah, jadi kalau sudah terjadi sekarang mungkin saatnya kita untuk nanti mencarikan jodoh untuk anaknya, begitu ya. Jadi nanti pastikan gitu kan kalau yang jadi jodoh buat anak saya, misalnya anaknya laki-laki, oh berarti nanti calon mantu saya yang perempuan ini solehah begitu ya. Kemudian apa namanya, faqih fiddin begitu ya, lalu lembut gitu ya, kemudian orangnya baik dan sebagainya. Nah, jadi nanti nih PR buat kita memilihkan calon untuk pasangan anak-anak kita adalah orang-orang yang terbaik. Nah, kemudian mengutamakan orang jauh dari kekerabatan dalam perkawinan ya, karena memang Syekh Nasiul menjelaskan gitu bagaimana banyaknya penyakit-penyakit yang memang berkumpul atau dalam hal ini cacat dan lain sebagainya karena terlalu dekat kekerabatan gitu ya. Sebenarnya boleh misalnya sepupu dengan sepupu, tapi alangkah lebih baiknya mengutamakan yang lainnya yang jauh kekerabatannya. Nah, kemudian yang berikutnya yang keempat mengutamakan yang gadis. Ya ini mah bagian kesekian lah gitu ya setelah memilih yang pertama berdasarkan din, keturunan dan kemuliaan, jauh dari kekerabatan, ini mengutamakan gadis gitu ya, itu mah berkaitan dengan ya memang kalau dalam tulisannya beliau mengatakan bahwa di antara pengarahan Islam yang lurus dalam memilih istri adalah mengutamakan gadis. Ya, yang demikian itu dimaksudkan untuk mencapai hikmah secara sempurna dan manfaat yang agung. Di antara manfaatnya apa? Memelihara keluarga dari hal-hal yang akan menyusahkan kehidupannya, menjerumuskan ke dalam perselisihan, menyebarkan permusuhan dan lain sebagainya. Ya ini jika menikah awalan maka cari yang gadis begitu ya. Ya, kemudian yang terakhir adalah mengutamakan perkawinan dengan wanita yang banyak melahirkan. Maksudnya yang keturunannya banyak anaknya begitu ya. Nah, dalam hadis disebutkan bahwa tazawwajul walud wal wadud ya, dibolehkan atau kawinilah ya, kawinilah wanita-wanita yang walud. Walud itu yang banyak anaknya, yang artinya
dari atasnya tuh keturunannya punya anak banyak. Kemudian wal wadud, wadud itu adalah yang lembut gitu ya, wanita yang penuh cinta gitu ya, wanita dengan halus gitu kan. Fa ini mukatsirum bikumul umam. Jadi kata Rasulullah, karena aku sesungguhnya ingin mempunyai banyak umat dari kamu sekalian gitu. Jadi Masya Allah gitu. Jadi Syekh Nasih Ulwan itu menjelaskan kepada kita bagaimana mau punya keturunan yang baik itu diawali dari apa? Dari pernikahan yang baik gitu. Karena dalam institusi pernikahan yang baik, insya Allah gitu, anak itu akan menjadi anak yang baik, anak yang soleh dan soleha. Maka titik utamanya sebenarnya gitu bahwa mau anak soleh atau solehah, maka dimulai dari bapak dan ibunya dulu untuk menjadi bapak yang soleh dan ibu yang soleha. Karena bagaimanapun juga keteladanan itu menjadi penting bagi sebuah rumah tangga. Anak akan melihat gitu kan bagaimana orang tuanya bersikap, berlaku, berkata di dalam rumah tangga, dalam keluarga. Karena itu yang paling mudah. Karena anak sangat mudah menyerap apa yang ada di dalam kehidupan mereka gitu. Sehingga maka kita berusaha hari ini dan seterusnya untuk menjadikan masing-masing diri kita sebagai teladan bagi anak-anak kita gitu. Mungkin itu dulu ya Mas Syarofah. Udah jam 6:30, mangga mau ada yang didiskusikan dulu atau kita sudahi, saya kembalikan lagi kepada Mas Syarofah. Silahkan. Baik, terima kasih Ambu Maya yang sudah memaparkan begitu banyak ilmu pengetahuan bagi kita semuanya yang memang real ya, ada dalam kehidupan kita, yang mana dapat kita tarik kesimpulan bahwa memang ketika kita menginginkan anak yang berkualitas, anak yang solih dan solihah, tentu dimulai dari ibu dan bapaknya gitu. Kemudian anak merupakan aset terbesar dalam hidup kita ini. Juga perkawinan dari ibu dan bapak ini sebaiknya dan seharusnya mempunyai visi atau misi yang memang ada keterikatan dengan syariat Islam supaya kita ini menjadi keluarga yang memang terarah dan berkualitas serta adanya sinergi ayah beserta ibu di dalam mendidik proses perkembangan atau tumbuh kembang anak kita sebagaimana yang sudah dipaparkan ya. Masih banyak sekali sebetulnya ilmu yang bisa kita pelajari, namun memang sangat terbatas waktu ya, karena mungkin ayah bunda semuanya juga masih memiliki aktivitas yang sangat panjang sampai nanti menjelang berbuka puasa. Dan mungkin untuk saat ini tidak ada sesi tanya jawab. Adapun ayah dan bunda ada keinginan untuk bertanya atau berdiskusi atau menanggapi, boleh nanti bisa menyusul baik itu di grup WhatsApp atau secara japri ya, langsung ke Ustazah Maya, dipersilakan ya, supaya kita terus dapat menggali ilmu ini lebih dalam lagi dan tentunya kita bisa mengamalkannya supaya kita bisa mendapatkan generasi-generasi umat yang lebih berkualitas ya. Terima kasih Ayah dan Bunda atas segala partisipasi, kontribusi, serta semangatnya di pagi hari ini. Masya Allah luar biasa ya. Semoga terus sehat ya, bisa menjalankan ibadah suci Ramadan ini dengan maksimal sampai akhir ya. Saya sebagai moderator Amal Syarofah mohon izin untuk undur diri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan keluar dulu ya, Waalaikumsalam mau saya foto. warahmatullahi wabarakatuh. Mau saya foto dulu ya, sebentar ya. Umi Abi, silakan diaktifkan kameranya. Kita foto Ya. bersama ya. Semoga menjadi kita duduk di majelis ilmu ini ya. Ya, siapkan senyum terbaik. Baik ya. Mumpung masih pagi. Mumpung masih seger ya, belum Seger. lapar. Baik, ini slide pertama. Oke, sebentar. Ya, ini slide kedua. Senyumnya.
Ya, slide ketiga. Bentar. Yo, masih ada yang ditutup. Baik. Oke. Baik, jazakumullah khair Bapak dan Ibu sekalian. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya insya Allah. Terima kasih, Ambu. Ya, boleh silahkan leave. Terima kasih.